Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Badriatul Fadila dengan NIM 21060196 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6 deret berkala dan peramalan guna memenuhi tugas pertemuan ke-9 mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai deret berkala dan peramalan, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari deret berkala. Baiklah, mari kita bahas. Data deret berkala. Data deret berkala ini yaitu sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Contohnya yaitu data pemakaian pulsa telepon seluler pelanggan Telkom tahun 2003 sampai 2012, data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2000 sampai 2012, data penjualan PT Astra Agro Niaga tahun 1998 sampai 2006, dan data produksi padi setiap tahun 2007 sampai 2012. Dan manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas mengenai komponen data berkala. Deret berkala mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama tren atau kecenderungan, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang terakhir variasi yang tidak tetap atau irregular variation. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai tren. Yang pertama, tren. Apa sih pengertian dari tren itu? Tren yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Tren data berkala bisa berbentuk tren yang meningkat dan menurun secara mulus. Tren yang meningkat disebut tren positif dan tren yang menurun disebut tren negatif. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Kekuatan yang dapat memengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktivitas. Mari kita bahas mengenai tren positif dan tren negatif. Tren positif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y meningkat dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren positif yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope gradient atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Contoh tren positif adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Pelanggan PT Telkom terus meningkat dari 10,09 juta pada tahun 2001 menjadi 171 juta pada tahun 2012. Dan bisa kita lihat contoh kurva tren positif di dalam layar berikut ini, yaitu kurvanya naik ke atas. Selanjutnya mari kita bahas mengenai tren negatif. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y menurun dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren negatif adalah Y sama dengan A kurang BX, di mana A
yaitu konstanta, dan B adalah kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slopel gradien atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari atas ke bawah. Contoh tren negatif ini yaitu jumlah orang yang tidak bersekolah. Seiring kesadaran orang Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, maka jumlah orang yang tidak bersekolah makin menurun. Pada tahun 2002 terdapat ada 12 juta orang, dan pada tahun 2006 jumlahnya menurun tinggal 8 juta orang. Dan contoh dari kurva tren negatif ini bisa kita lihat juga pada layar, yaitu kurvanya ini menurun dari atas ke bawah. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas mengenai metode analisis tren. Metode analisis tren ini untuk melakukan peramalan dengan analisis tren terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Dan langkah-langkah dalam memperoleh garis tren dengan metode ini yaitu yang pertama, membagi data menjadi dua bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 bisa dilambangkan dengan K1 dan kelompok 2 bisa dilambangkan dengan K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus. Rumusnya yaitu B sama dengan K2 kurang K1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Dan langkah-langkah yang keempat, kita bisa merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Dan selanjutnya, mari kita bahas mengenai contoh metode semi rata-rata. Contoh metode semi rata-rata ini yaitu perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. Ini tabel perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom itu. Jadi, untuk nilai X pada tahun dasar sama dengan 0. Untuk tahun di atas tahun dasar diberikan nilai positif dari 1 dan seterusnya. Sedang yang di bawah tahun dasar diberikan nilai negatif dari -1 dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat di dalam tabel ini ada tahun, pelanggan, rata-rata, nilai X untuk tahun dasar 2005, dan nilai X untuk tahun dasar 2008. Baiklah, mari kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode analisis tren yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Rumus metode kuadran terkecil yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y ini yaitu nilai tren, A nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0, B yaitu nilai kemiringan. Nilai kemiringan ini yaitu tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan, dan X ini merupakan nilai periode tahun. Di sini ada kurva metode kuadrat terkecil ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi contoh metode kuadrat terkecil. Di dalam tabel ini ada tahun, pelanggan, kode X, Y kali X, dan X kuadrat. Contoh metode kuadran terkecil yang ada dalam tabel ini membahas mengenai perkembangan pelanggan PT Telkom dari 2004 sampai 2011. Jadi dalam tabel itu tuh perkembangan ya pelanggan PT Telkom. Jadi selanjutnya metode analisis tren yang ketiga yaitu metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis ini adalah contoh dari metode non-linear.
Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang, pola bisa berubah tidak linear. Oleh sebab itu, apabila polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil ramalannya akan berbeda atau tidak cocok. Salah satu metode yang tidak linear adalah metode kuadratis. Dan persamaan tren kuadratis ini dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut, yang bisa kita lihat di dalam layar komputer, itu A, B, dan C. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh metode kuadratis. Contoh metode kuadratis yang ada dalam tabel ini yaitu membahas mengenai data jumlah PT Telkom, pelanggan PT Telkom tahun 2003 sampai 2011. Jadi di dalam contoh ini kita disuruhnya mencari persamaan tren kuadratis dan hitung peramalan jumlahnya untuk tahun 2013 dan 2016. Selanjutnya mari kita bahas mengenai metode analisis tren yang keempat, yaitu tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu Y sama dengan A1 tambah X tambah B pangkat X. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B pangkat kuadrat. ln Y sama dengan ln A ditambah X ln dalam kurung 1 ditambah B. Selanjutnya, contoh tren eksponensial. Tabel ini yaitu jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2003 sampai 2011, dan di dalam soal ini kita disuruhnya untuk mencari persamaan tren eksponensial. Ramalkan untuk tahun 2013 dan 2016. Jadi kita disuruh mencari tren eksponensial pada tahun 2013 dan 2016. Untuk mencari ini kita bisa memasukkan rumus rumus tren eksponensial tadi. Selanjutnya mari kita bahas mengenai analisis tren yang kedua, yaitu variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Variasi musim ini ada variasi musim produk pertanian, ada variasi inflasi bulanan, dan variasi harga saham harian. Yang pertama, variasi musim produk pertanian. Produksi pertanian banyak dipengaruhi musim, karena tanaman, ternak, dan ikan membutuhkan sinar matahari dan air untuk berproduksi. Yang kedua, variasi inflasi bulanan. Inflasi merupakan indikator kenaikan harga secara umum. Inflasi dalam satu tahun juga berfluktuasi, ada naik dan turun. Yang ketiga, variasi harga saham harian. Harga saham yang dicerminkan dengan indeks harga juga mengalami variasi setiap harinya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai metode analisis variasi musim. Metode analisisnya itu metode variasi musim dengan metodenya itu untuk mengetahui variasi musim, yaitu dengan mengetahui indeks musim. Beberapa metode variasi musim itu ada 3, yaitu yang pertama metode rata-rata sederhana, yang kedua metode rata-rata dengan tren, dan yang ketiga metode rasio rata-rata bergerak. Yang pertama mari kita bahas mengenai variasi musim dengan metode rata-rata sederhana.
Eh, Metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Indeks musim pada metode rata-rata sederhana dirumuskan dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Ini ada contohnya. Contohnya yaitu data produksi padi per triwulan untuk tahun 2008 sampai 2012 dan kita disuruh mencarinya indeks musim setiap triwulan. Apabila produksi padi tahun 2015 diperkirakan mencapai 72,41 juta ton. Berapa target produksi setiap triwulannya? Nah, dan dari contoh soal tadi inilah tabelnya. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Indeks musim metode rata-rata dengan tren ini dirumuskan yaitu indeks musim sama dengan nilai data asli per nilai tren kali 100. Selanjutnya ini contoh soal dari metode rata-rata dengan tren. Ini contoh soalnya yaitu hitunglah indeks musim bulanan dengan menggunakan data pada contoh N6-8 yaitu volume penjualan CPO PT AALI pada tahun 2011. Dan kita dapat menyelesaikannya dengan memasukkan rumus metode rata-rata dengan tren yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam dan metode yang terakhir yaitu metode rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak ini adalah metode untuk dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata tidak ada ketentuan berapa periode atau N. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12, tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Indeks musim metode rasio rata-rata bergerak dirumuskan yaitu dengan indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana nilai rasio ini yaitu data asli atau data rata-rata bergerak dan faktor koreksinya yaitu 100 kali N per jumlah rata-rata rasio selama N. Selanjutnya mari kita bahas yaitu mengenai metode analisis tren yang ketiga yaitu variasi siklus. Variasi siklus ini yaitu periode naik turun dalam jangka panjang. Sejauh ini sudah dipelajari komponen deret berkala yaitu T atau tren dan S atau variasi musim. Dari 4 komponen deret berkala yaitu T sama dengan T kali S kali C kali L kali I, bagian ini akan mengkaji siklus. Siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Bagaimana mencari indeks siklus? Diketahui bahwa komponen data berskala untuk mencari indeks siklus yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. Maka TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, di mana CI adalah indeks siklus. Selanjutnya, contoh indeks siklus. Di dalam tabel ini yaitu contoh dari indeks siklus mengenai produksi padi di Indonesia tahun 2008 sampai 2012. Gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan perubahan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya.
Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan, diantaranya adalah perang, krisis, dan bencana alam. Bagaimana mencari indeks gerak tak beraturan? Pada bagian siklus, kita mendapatkan faktor siklus atau CI dan siklus atau C, sehingga dari nilai keduanya kita mendapatkan 1 sebagai indeks dari gerak tak beraturan. Ingat, Y sama dengan T kali S kali C kali I, TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, dan I sama dengan CI per C. Selanjutnya, contoh dari gerak tak beraturan. Contoh dari gerak tak beraturan ini yaitu mengenai indeks gerak tak beraturan. Dari penyelesaian contoh 6-11 didapatkan nilai C, I, dan C, maka 1 sama dengan CI atau C. Jadi dalam contoh gerak tak beraturan ini, dalam tabelnya ada tahun, triwulan, Y, T, S, TCI, ada CI, C, dan I. Untuk menjawab contoh-contoh soal tadi, kita bisa menggunakan Microsoft Excel dengan cara yaitu yang pertama, masukkan data Y dan data X pada set Microsoft Excel, misalnya data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Yang kedua, klik icon tools, pilih data analisis dan pilih simple linear regression. Yang ketiga, pada kotak data tertulis Y, variabel cell range, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1 per A5. Pada X, variabel cell range, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 per B5. Yang keempat, kita tinggal klik OK, maka hasilnya akan keluar. Y sama dengan A tambah B X, A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai X, variabel 1 pada kolom coefficient. Dan hasilnya bisa seperti di dalam gambar layar berikut ini. Baiklah, pada materi deret berkala dan peramalan bab 6 ini bisa kita ambil simpulan atau ringkasannya. Yang pertama, deret berkala adalah sejumlah data yang dicatat selama periode waktu tertentu. Yang kedua, deret berkala mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama, tren atau T, kecenderungan jangka menengah dan panjang serta bersifat mulus atau smooth. Yang kedua, variasi musim atau S, yaitu pola perubahan data dalam waktu musim, baik bulan maupun triwulan atau semester yang pada umumnya waktunya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, siklus atau C, yaitu pola perubahan fluktuasi naik dan turun yang mempunyai lama periode dan frekuensi yang stabil dalam jangka panjang. Dan D, gerak tak beraturan. Dan yang keempat, gerak tak beraturan atau I, yaitu gerak tak beraturan akibat bencana alam, perang, ataupun krisis. Deret berkala Y biasa dinyatakan Y sama dengan T kali S kali C kali I. Dan kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil yaitu pendugaan persamaan tren dapat menggunakan yang pertama, metode semi rata-rata, yang kedua, metode kuadrat terkecil, yang ketiga, metode kuadratis, dan yang keempat, metode eksponensial. Metode dengan nilai Y kurang Y terkecil adalah metode yang terbaik. Dan kesimpulan yang keempat, pendugaan variasi musim dengan menggunakan angka indeks musim. Ada beberapa cara menduga angka indeks musim, yaitu yang pertama, metode rata-rata sederhana, yang kedua, metode rata-rata sederhana dengan tren, dan yang terakhir, metode rasio rata-rata bergerak atau Neufville average. Yang kesimpulan kelima, rata-rata bergerak atau moving average dipergunakan untuk menghaluskan tren sebuah deret berkala. Tidak ada aturan khusus mengenai pergerakan rata-rata, namun tetap memerhatikan tren data. Kesimpulan yang keenam, untuk menghitung indeks siklus dapat menggunakan 6 langkah, yaitu mengetahui data asli atau Y, yang kedua, membuat nilai tren atau C, yang ketiga, menghitung indeks musim atau S, yang keempat, menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y per S, yang kelima, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren.
CI sama dengan TCI per TC, T, dan yang keenam, mencari indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada CI. Dan kesimpulan yang ketujuh, untuk mencari indeks tidak beraturan atau I dapat dilakukan dengan membagi faktor siklus atau CI dengan siklus atau C, yaitu CI per C. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada materi mengenai bab 6 tersebut. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.